teman-teman tanyakan ke aku ya lewat akun TikTok aku ya kemarin. Halo guys, welcome to back my channel. Ya, ketemu lagi sama aku Sherly Sylvia Hardianan. Di video kali ini aku bakalan kasih sesuatu yang memang banyak teman-teman tanyakan ke aku ya lewat akun TikTok aku ya kemarin. Tapi sebelum lanjut ke video aku, jangan lupa subscribe, like, and comment dulu ya guys. Oke guys, terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, like, and comment YouTube aku. Nah, di video kali ini spesial banget gitu karena kemarin tuh kan aku iseng gitu kan buat video yang memang kan biasanya itu yang di share itu misalkan tentang pengalamannya, tentang berapa di sound yang aku pakai itu memang banyak orang-orang tuh kayak pamer untuk doinya gitu kan. Nah, tapi aku tuh bikin videonya itu memang yang kayak pengalaman waktu kuliah gitu. Jadi dan ternyata di situ tuh langsung FYP kan, pasti anak-anak TikTok tahu kan. FYP itu apa, dan banyak juga yang berkomentar gimana sih kak tipsnya gitu, karena kemarin tuh aku bikin video gimana sih aku bisa 3,5 tahun kumlot plus juga dapat sertifikat aktivis kampus gitu. Jadi di sini karena banyak banget teman-teman yang komentar gitu, dan ada sih yang beberapa komentar yang masih aku ingat. Ada yang bilang, kak gimana sih tipsnya biar bisa lulus 3,5 tahun, kak bagaimana sih kak bisa kumlot gitu, terus kak gimana sih kak bisa jadi aktivis kampus sekaligus gitu. Jadi di sini aku bakalan share itu semua ke kalian, semoga bermanfaat, tonton terus ya sampai habis. Oke, yang pertama aku bakalan bahas gimana sih caranya bisa lulus 3,5 tahun dan kumlot. Jadi di sini aku bakalan bahas gitu ya. Aku kan di sini dari S1. S1 itu kan jenjang S1 tuh sarjana. Jadi S1 itu umumnya lulusnya 4 tahun guys. Tapi bisa juga teman-teman juga bisa menyelesaikan studi 3,5 tahun. Nah itu gimana sih kak tipsnya? Oh ya, sebelumnya aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia guys, FBS Universitas Negeri Padang. Pasti teman-teman UNP juga pada tahu ya FBS itu apa, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, kenapa aku bisa 3,5 tahun dan kumlot gitu? Jadi berbagi pengalaman dulu ya. Jadi kenapa aku bisa itu karena ada sih beberapa strategi yang aku buat sehingga aku tuh bisa menyelesaikan studi dengan lebih cepat daripada yang seharusnya gitu. Jadi yang pertama itu kita harus rajin nih guys kuliah, harus selalu datang ke kuliah gitu, jangan sampai kita ada bolosnya atau cabut lah gitu ibaratnya gitu. Kita kan karena ada jatahnya gitu ya guys, jatah untuk nggak masuk, jadi 3 kali bisa kita nggak masuk kuliah. Tapi kalau menurut aku sih ya, menurut aku tuh jangan teman-teman ambil itu gitu. Sangat diusahakan banget teman-teman harus rajin harus datang setiap di perkuliahan gitu. Oke guys, kenapa kita harus rajin? Kenapa kita harus masuk terus di kuliah gitu? Karena ternyata absensi itu mempengaruhi nilai kita loh guys gitu. Jadi diusahakan banget gitu, searjen-arjennya. Kalau misalkan kita cuma sakit pusing aja gitu, usahakan masuk aja gitu, masuk kuliah. Kalau pusing-pusing dikit gitu, karena ada sih pesan-pesan dosen gitu, dosen-dosen aku. Jadi mereka tuh bilang kalau kuliah diusahakan banget harus hadir gitu, karena sepusing-pusingnya kita lah gitu. Kecuali memang kalau misalkan kita dirawat gitu di rumah sakit ya itu sih nggak apa-apa, kita nggak masuk kuliah gitu kan.
mau gimana kalau misalkan dipaksakan juga nggak bisa kan datang ke kampus gitu, kayak gitu. Jangan sampai kita nggak masuk kuliah tuh karena kita malas gitu. Itu ya kalau udah malas kayak gitu gimana mau dapat lulus 3,5 tahun kalau kitanya udah males, ya susah gitu kan. Masalahnya kalau 3,5 tahun ini kita harus rajin guys, kita rajin datang ke kampus gitu. Karena di pengalaman aku kuliah kemarin, aku tuh sempat sih pernah punya kejadian. Aku tuh memang iya tipikal orang tuh paling takut banget telat ya guys. Aku tuh paling takut banget telat. Jadi pernah datang tuh, kalau misalkan dulu aku kan di semester 1 sama 2 itu kan tinggal di rumah saudara yang memang jarak dari kampus dari rumah ke kampus tuh butuh waktu 30 menit dari rumah saudaraku. Nah, jadi itu tuh aku masuk kuliah jam 7 guys. Jadi jam 7 masuk kuliah nih. Nah, aku udah siap-siap untuk ke kampus tuh dari abis sholat subuh, karena kalau di Padang itu kan dia mau hampir setengah 6 setelah selesai sholat subuh. Jadi setelah sholat subuhnya aku langsung mandi, terus siap-siap jam 6 aku langsung berangkat naik Trans Padang guys, karena naik Trans Padang tuh langsung nyampe ke UNP gitu guys. Nah, di situ tuh nyampenya memang karena aku berangkat jam 6 ya nyampenya setengah 7, jadi nggak telat gitu. Terus di semester 3 aku baru ngekos, baru bisa lebih santai dikit gitu. Pernah sih waktu di semester berapa ya aku udah ngekos sih itu. Jadi aku tuh kesiangan guys, jadi kesiangan dan kebangunnya itu jam setengah 7 dan aku kuliah jam 7. Aku mandi buru-buru gitu, terus langsung berangkat ke kampus kan, karena kos aku tuh dekat banget sama kampus aku, jadi 8 menit pun udah sampai gitu. Terus aku udah lari-lari nih, ternyata pas sampai di kampus aku tuh cuma lewat 1 menit loh. Dan pas nyampe di kampus, di kelas udah ada dosennya. Nah, dosennya tuh bilang, sekarang udah jam berapa? Jam 7 pak. Terus kata bapaknya, eh, bapaknya nanya sama teman-teman kan, jam 7:01. Bapak yang dosen ini dia tuh disiplin banget gitu, kalau misalkan memang masuk jam 7 ya memang kita nggak boleh telat. Dan di situ aku baru naruh tas, ternyata langsung disuruh keluar. Dan itu pertama banget aku ngalamin kayak gitu, padahal cuma 1 menit doang, bayangin. Ya mau gimana lah, jadi terpaksa disuruh keluar. Misalkan teman-teman mau 3,5 tahun lulusnya, ya teman-teman harus rajin, harus masuk kelas terus, nggak boleh alpa, nggak boleh bolos, terus harus tepat waktu juga gitu. Baca. Keduanya itu kita nggak boleh menunda tugas kuliah. Nah, jadi kan setiap kita kuliah tuh kan pasti dikasih tugas sama dosen. Nah, kita harus sebisa mungkin mengerjakan setiap tugas yang dikasih dosen per minggunya, karena dia tuh kan ada per SKS gitu kan. Misalkan satu mata kuliah itu, misalkan aku ya apresiasi puisi gitu. Nah, jadi kalau misalkan dosen itu ngasih tugas dia di hari itu, kalau misalkan teman-teman nggak sibuk gitu kan, teman-teman nggak sibuk langsung aja kerjain gitu, karena nanti di mata kuliah selanjutnya dan mata kuliah di dosen-dosen yang lain itu bakalan banyak banget tugas gitu, karena di satu dosen tuh pasti ngasih tugas. Jadi kalau misalkan hari Selasa, misalkan sekarang hari Rabu nih guys, jadi di hari Rabu teman-teman punya ada jadwal kuliah 3 mata kuliah gitu, dan bobotnya itu misalkan 2 SKS, 2 SKS, 3 SKS gitu. Biasanya 3 SKS ini yang mata kuliah ya di jurusan ya guys. Nah, kalau bisa teman-teman tuh kalau misalkan teman-teman kuliah pagi misalkan jam 7 sampai jam 9, terus jam 9 sampai jam 12 gitu. Nah,
jeda waktunya, terus teman-teman masuk lagi nih jam jam 3 sampai jam 5 misalkan kayak gitu. Nah, ini kan ada waktu kosongnya setelah sholat zuhur, teman-teman ada waktu kosong. Nah, di dosen pertama dan dosen keduanya itu tuh ngasih tugas ke teman-teman. Kalau bisa, itu kan ada waktu kosong tuh setelah sholat zuhur, udah makan gitu segala macam. Itu kan ada waktu 2 jam. Nah, jadi teman-teman manfaatkan waktu itu untuk ngerjain tugas gitu. Jadi nggak menumpuk, jangan semua tugas dari hari Senin sampai hari Jumat, misalkan kuliah hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau aku sih kuliahnya cuma sampai hari Jumat guys. Jadi jangan ditumpukin dari hari Senin sampai hari Jumat tugasnya itu, terus dikerjakan hari Sabtu sampai Minggu, rela-relain begadang sampai jam 12 gitu. Itu merusak kesehatan gitu. Lebih baik kalau misalkan ada waktu senggang langsung dikerjain tugasnya, jadi nggak menumpuk gitu. Jadi pas minggu berikutnya, jadi teman-teman nggak bakalan kelabakan gitu. Karena pernah sih aku juga pernah kelabakan gitu, karena waktu itu tuh banyak banget ternyata itu tuh nggak bagus. Jadi kalau bisa sih dikerjainnya step by step gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan nilai plus juga kalau misalkan teman-teman kumpulin tugasnya tuh tepat waktu. Misalkan dosen kasih tugasnya hari Senin ini, dikumpulnya itu minggu besok. Nah, kalau misalkan teman-teman kumpulinnya pas minggu besok, itu bakalan dapat nilai tambah juga dari dosen. Cuman kalau misalkan teman-teman kumpulin tugasnya di minggu lusanya gitu, itu bakalan mengurangi poin tugas teman-teman, karena kan nilai nilai itu kan juga dari absensi. Yang pertama kan tadi dari absensi, terus yang kedua tuh juga ada juga dari tugas gitu teman-teman. Sebisa mungkin teman-teman kalau ada waktu senggang langsung aja dikerjain tugasnya gitu. Baca. Nah, 3 tips biar bisa 3,5 tahun dan kumlot itu dari aku ya, ala-ala aku. Teman-teman tuh harus rajin di kelas. Masalahnya rajinnya bukan cuma duduk doang ya. Misalkan dosen tuh nanya nih ke kita, siapa yang bisa jawab. Jadi ya kita coba-cobalah, kalau misalkan kita tahu ya kita angkat tangan. Saya Pak, saya Bu. Nah, habis itu kita coba jabarkan apa yang kita tahu gitu. Biasanya kalau misalkan kita menjawab pertanyaan dosen kayak gitu tuh bakalan dapat banyak nilai plus gitu. Apalagi kalau misalkan kan kita nih di bangku kuliah tuh kan ada juga kayak presentasi per kelompok gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman kita presentasi, nah kita tuh harus berpartisipasi aktif gitu di kelas. Jangan cuma datang, iya sih rajin gitu ya, absensi rajin, tapi di kelas cuma diem-diem doang, ya sama aja. Karena dosen tuh juga nggak mau ngelihat keaktifan kita di kelas kayak gitu, banyaknya ngomong kita kayak gitu. Terus kalau bisa teman-teman presentasi, teman-teman kita nih presentasi, ya kita coba untuk mengajukan pertanyaan, terus habis itu memberikan sanggahan ataupun menyanggah kalau misalkan pendapat dari teman-teman kelompok yang lagi presentasi itu salah kayak gitu. Terus pokoknya apapun yang kita utarakan itu pasti ada aja dapat nilai poin dari dosen, karena keaktifan di kelas itu juga lo dapat nilai dari dosen kayak gitu guys. Jangan diem-diem aja, pokoknya kalau di bangku kuliah tuh nggak usah jaim-jaim. Siapa juga yang mau dijaimin, kan kita mau dapetin mau lulus gitu kan, kita juga mau dapat nilai bagus kan, tentunya nggak mungkin kan mau dapat nilai jelek. Nah, tips selanjutnya itu teman-teman harus punya motivasi. Nah, motivasi ini penting banget loh di bangku kuliah, apalagi kalau kita kuliah. Misalkan aku kuliah tuh jauh sih guys. Aku dari Bekasi, orang tua aku di Bekasi, aku kuliah di Padang. Itu motivasinya kuat banget gitu. Kenapa aku harus pokoknya kayak gimana pun nanti kondisinya aku gitu, misalkan aku lagi down, aku tuh harus punya motivasi, aku tuh harus bisa kuliah, harus bisa lulus gitu. Nah, itu harus ditingkatkan terus guys. Contoh ya, kalau misalkan teman-teman lagi patah hati nih guys, ya kadang
memang sih ya, misalkan patah hatinya, misalkan teman-teman lagi dideketin sama cowok atau dideketin sama, lagi ngedeketin cewek gitu, tiba-tiba tuh orang tuh ngecewain kita, terus habis itu down down terus jadi males kuliah, jadi kayak gimana tuh, udahlah nggak mau kuliah lagi gitu. Jangan, pokoknya teman-teman tuh harus punya motivasi kuat gitu, kenapa harus bisa lulus gitu. Karena aku sering sih waktu itu tuh, ya namanya juga di bangku kuliah pasti ada juga yang ngedekatin gitu, jadi pernah juga sih aku patah hati kayak gitu, pernah juga down karena kayak gituan. Tapi aku tuh punya motivasi kuat karena aku kan jauh gitu ya guys dari orang tua, jadi aku tuh bakar motivasi aku, pokoknya aku nggak boleh down cuman karena ini, aku harus buktikan kalau aku tuh bisa gitu, jangan sampai down nilai aku karena ini. Jadi aku tuh tetap semaksimalin banget diri aku untuk tetap ngerjain tugas, datang kuliah tepat waktu gitu, terus absen terus tetap jalan gitu. Jadi jangan sampai down karena itu, oke? Tetap kita harus jaga motivasi kita untuk kuliah, oke? Oke, tips selanjutnya, untuk kita bisa dapat nilai bagus pas kumlot atau lulus tepat waktu 3,5 tahun itu, jadi teman-teman harus punya target gitu, target untuk lulus, target kumlot itu harus ditanamkan dalam diri teman-teman semua. Karena gini, kalau misalkan kita nggak ada target, kita tuh bingung loh teman-teman. Jadi untuk kayak misalkan mau ngerjain apapun tuh kayak bingung jadinya. Jadi teman-teman harus punya target tersendiri gitu. Aku harus lulus 3,5 tahun. Misalkan aku ini kan masuk tahun 2017. Pokoknya harus target lulus tahun 2021 bulan Maret, dan itu 3,5 tahun. Kayak gitu guys, harus punya target. Karena aku sendiri gitu, aku sendiri punya jurnal gitu, jurnal di buku pribadi ya, nggak mungkin lah aku share karena ada juga di sana tuh kayak catatan, misalkan semester 1 tuh tahun berapa, sampai aku udah kalkulasikan gitu, dari awal aku masuk kuliah aku kalkulasikan aku bakalan tamat di semester berapa, di tahun berapa gitu. Sebenarnya target aku waktu itu tuh bulan September 2021 guys, itu kan pas 4 tahun. Pokoknya teman-teman jangan nunda ya, teman-teman harus punya target kapan teman-teman bakalan lulus gitu, harus ditargetkan bahkan dari baru masuk kuliah, maba juga nggak apa-apa. Karena kalau misalkan gak dipikirkan, ditargetkan dari awal kita kuliah, takutnya kita terlena gitu, karena kita nggak tahu kan di apa saat-saat kuliah nih kadang ada aja ujiannya gitu guys. Tips yang terakhir, jangan menunda mengajukan judul skripsi atau pengajuan untuk seminar proposal, karena kan pertama kan kita ngajuin judul dulu guys, judul ke jurusan, nanti kita bakalan dapet dosen pembimbing. Tapi sebelum untuk pengajuan judul kita harus konsultasi dulu sama dosen penasehat akademik, nama atau disingkat dosen PA ya guys. Jadi setiap mahasiswa itu pasti punya PA-nya masing-masing, dosen pembimbing, dosen penasehat akademiknya. Jadi kita konsultasi dulu nih judul kita ke PA kita, bagus nggak ini untuk diajukan ke jurusan kayak gitu. Karena udah bisa ngajuin judul itu tuh di semester 6 gitu guys, semester 6 semester 5 udah bisa kayaknya, enggak, semester 6 kalau di jurusan aku. Setelah kita udah lulus metodologi penelitian, kita udah bisa untuk mengajukan judul, jadi udah bisa ngajuin judul. Jadi waktu itu tuh aku ngajuin judul awal-awal Januari 2020. Ya itulah perjuangannya kayak gitu deh, pokoknya jangan sampai nunda kita ngajuin judul gitu, karena benar-benar deh pokoknya timeline untuk skripsi ini, apalagi udah masuk mahasiswa akhir ya guys, udah semester 7 semester 8 apalagi, itu tuh bukan lagi kita sama teman kita, tapi kita tanggung jawab sama diri kita sendiri gitu. Karena mau cepat atau lambatnya kita lulus atau mau kumlotnya gitu, itu tergantung diri kita gitu guys.
Jadi waktu itu tuh aku langsung gercep gitu aja sih. Gercep itu apa ya, gerak cepat ya, kaku banget gitu, jadi slow. Ya jadi aku gerak cepat kemarin tuh ngurusin kayak gituan. Jadi aku ngajuin judul, habis itu aku di ACC sama jurusan, habis itu dapat dosen pembimbing, habis itu aku bimbingan, buatlah proposal dari bab 1 sampai bab 3. Terus habis itu aku bimbingan lagi, habis itu aku kan aku karena aku dari sarja apa namanya, dari prodi pendidikan, jadi aku di semester 7 itu ada namanya program kependidikan guys. Jadi di semester 7 aku di apa namanya, ada program pendidikan ke sekolah. Jadi itu tuh juga tabrakan sih sama ngajar, tapi alhamdulillah kemarin tuh kan daring yang ngajarnya, jadi bisa juga untuk ngangsur untuk buat proposal guys. Jadi waktu itu aku langsung bikin proposal bab 1 sampai bab 3, terus bimbingan sama dosen pembimbing, terus habis itu seminar proposal, terus setelah dari seminar proposal revisi apa yang harus direvisi, nah terus habis itu diperbaiki. Habis itu aku juga kan syarat untuk lulus itu juga ada TOEFL ya guys. Jadi tapi sebelum itu aku bikin bab 4 sampai bab 5 dulu, penelitian dulu. Jadi waktu kemarin itu kan aku karena nggak ke sekolah sih penelitiannya, karena aku kaji itu tentang bahasa. Jadi objeknya itu cerpen. Jadi yang aku teliti itu ya cerpennya itu sendiri. Jadi nggak perlu pakai ke sekolah. Nah, jadi setelah aku bikin bab 4 sampai bab 5, habis itu aku bimbingan lagi sama dosen aku. Terus apa-apa aja yang diperbaiki, udah sampai mau dapat ACC dari dosen untuk melakukan ujian skripsi guys. Jadi syarat ujian skripsi juga harus bikin artikel ilmiah. Nah itu habis itu setelah bikin bab 1 sampai bab 5 udah fix, langsung aku bikin artikel sesuai template jurnal prodi aku. Habis itu aku daftar lah ujian skripsi atau biasa disingkat dengan kompre ya guys, ujian komprehensif. Aku daftar itu tuh kemarin hari terakhir ya kalau nggak salah, tapi ternyata ada perpanjangan. Cuman aku di hari terakhir gelombang 1 ujian kompre kemarin bulan Februari. Nah gitu. Jadi abis itu aku nunggu jadwal, keluarlah jadwal aku. Abis itu aku melaksanakan ujian skripsi. Setelah aku melaksanakan ujian skripsi, oh ya tapi sebelum mendaftar kompre teman-teman juga harus tes TOEFL dulu. Cuman kalau kemarin aku tes TOEFL di Balai Bahasa juga sih gitu. Jadi harus tes TOEFL dan itu tuh harus di Balai Bahasa UNP kalau misalkan teman-teman dari Universitas Negeri Padang ya guys. Gitu. Baru setelah kita udah melaksanakan ujian skripsi juga belum selesai guys gitu. Jadi banyak tahap-tahap menuju ke wisuda, bahkan lebih banyak lagi lah step-stepnya gitu. Jadi teman-teman selain juga itu tips-tips yang lainnya juga harus disiapkan finansial sih, karena untuk udah menjelang skripsi ini dari setelah mau seminar aja pun juga udah ngeluar uang banyak, belum lagi kita kalau misalkan dosennya itu memang harus ke rumahnya gitu, itu harus mengeluarkan uang. Jadi waktu itu tuh aku memang sih bolak-balik ke rumah dosen itu tuh cuman naik Gojek ya guys, karena aku nggak punya motor gitu. Jadi teman-teman apalagi teman-teman mahasiswa akhir, kalau bisa uangnya itu disisihkan untuk keperluan itu semua, karena dari setelah seminar sampai selanjutnya itu butuh banyak uang. Kemarin pun aku juga banyak banget keluar uang, dan alhamdulillah sih banyak juga dibantu gitu. Ada aja lah rezeki gitu, dapat rezeki gitu. Dan bahkan dapat juga rezeki dari dosen PA yang mau ngebantu aku. Alhamdulillah, makasih banget Pak. Bersyukur banget sih gitu saat menjalani proses itu semua ada aja orang-orang yang baik gitu. Oke guys, jadi
Itu sih ya tips-tips aku, maaf banget nih kayaknya kepanjangan. Dan untuk apa tuh namanya, tips aku bakalan jadi aktivis kampus, kita bakalan lanjut di part 2 ya guys, karena nggak cukup, karena udah kepanjangan banget aku jelasin di sini. Jadi takutnya teman-teman bosen ya, karena kelamaan banget aku ngoceh gitu, ngoceh apaan sih gitu kan. Nah, jadi tapi sebelum aku tutup juga sih ya, aku mau cerita dikit gitu. Iya benar juga sih, aku dapat 3,5 tahun kumlot dan aktivis kampus ini nggak apa namanya, nggak lurus-lurus gitu doang sih. Pasti memang benar sih, dari teman komentar dari teman-teman pasti ada yang dikorbankan, pasti ada juga yang kayak yang gimana ya, yang gak sukanya, ada juga dukanya. Karena setiap perjuangan kita tuh pasti ada juga kayak batu-batu kerikil gitu, tapi gimana kita untuk kuat untuk ngelewatin itu semua. Bahkan aku hamin hamin berapa mau sidang, mau daftar komprek kemarin, aku sempet sakit di saat teman-teman aku tuh pada sibuk ke perpustakaan untuk nyusun bab 4 sampai bab 5, sementara aku belum ngapa-ngapain gitu. Pasti ada kalanya kita ngedrop, tapi alhamdulillah sih setelah itu tuh kan ngedrop, aku minum, makan makanan yang sehat, terus langsung kayak bangkit lagi gitu. Terus ada juga sih kayak lika-likunya uh, nyusun skripsi ini. Sumpah ya, kalau misalkan teman-teman gak kuat untuk nyusun skripsi, teman-teman bakalan kemakan sama waktu, karena waktu itu cepet banget. Ini aja teman-teman aku yang aku kan kemarin udah lama juga sih ya, wisuda bulan Maret tanggal 20, dan hari Jumat besok ini teman-teman aku itu udah ada yang mau ujian skripsi lagi guys gitu. Jadi waktu itu cepet banget, jadi udah mereka mau siap-siap untuk ujian skripsi untuk wisuda bulan Juni guys. Jadi kita doakan aja teman-teman kita lancar-lancar aja ujian skripsinya gitu guys. Dan untuk teman-teman, untuk adik-adik yang masih mahasiswa baru tuh, jadi kuat-kuat aja ya jadi mahasiswa, karena sebenarnya jadi mahasiswa itu bukan kayak di FTV gitu sih, yang kayak misalkan di situ tuh ya kayak ngumpul-ngumpul doang kerjanya, nge-mall kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih aku nggak tipe orang kayak gitu, karena alhamdulillah aku dari semester 1 sampai semester kemarin mau wisuda, aku tuh dikelilingin sama teman-teman yang memang sederhana semua, karena aku juga bukan orang berada sih guys gitu, dan gak hedon gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman aku tuh orang-orangnya memang mereka tuh punya motivasi tinggi banget untuk dapat nilai bagus, untuk rajin kuliah kayak gitu guys. Jadi lingkungan juga bisa mempengaruhi gitu, jadi pandai-pandai kita aja. Dan untuk teman-teman yang lagi mau nyusun skripsi, tetap jaga kesehatan ya. Terus juga jangan lupa berdoa juga sih, karena usaha tanpa doa itu ya nihil sih gitu. Mungkin itu aja kali ya, sekian dari aku, mungkin karena kepanjangan banget aku ngomong. Ya itu sih tips dari aku, semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi adik-adik yang mau masuk kuliah, apalagi baru maba ya kan. Banyak juga tuh yang komentar di TikTok aku kalau kak gimana sih kak tipsnya untuk bisa kayak kakak gitu. Aku maba nih kak, aku baru semester 2 nih kak. Ya itulah tips-tips ala Sherly. Semoga bermanfaat, dan aku tutup dulu ya videonya. Jangan lupa like, subscribe juga, biar aku tuh rajin bikin konten yang selanjutnya kayak gitu. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau misalkan aku ada salah-salah kata ya, aku mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.